modern Freemasons. What is their belief system? They call Masonic God. Among the Freemasons, there are special groups, Shriners. Olivet Discourse in Matthew 24 and 25. I will give you all the signs before my coming to go out and tell the people about his second coming. Saya akan memberikan saudara tentang Freemason modern, kebangkitan Freemason modern terjadi sebelum reformasi tercatat di periode ini. Ini adalah periode lunar Shang di Eropa. Filosofi modern, periode modernitas modern muncul, itu adalah lunar Shang. Orang-orang Freemason memulai membentuk sebuah organisasi mereka dengan cara yang lebih terstruktur, lebih beraneka, lebih entitas terorganisasi secara formal. Keanggotaan mereka sangat terbatas, yaitu pada orang-orang petinggi elit tertentu. Hari ini keanggotaannya sekitar 6 juta. Tetapi pada waktu itu, tentang keanggotaannya adalah siapa yang diterapkan di sini. Yang pertama adalah kelompok dari Jesuit dan dari kelompok Katolik Roma yang berkedudukan tinggi. Orang berkedudukan tinggi bergabung. Tolong tuliskan itu, yaitu yang pertama. Saya tidak ada ruang untuk saya tuliskan di sini. Kelompok kedua adalah Protestan. Orang-orang Protestan yang berkedudukan tertinggi setelah era reformasi. Dan sekarang kelompok yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang berelit tinggi atau yang berkedudukan tinggi. Dan di nomor yang keempat, latar belakang agama-agama yang lain. Orang mengatakannya selain Kristen. Jadi organisasi ini tidak hanya terbatas kepada organisasi Kristen saja, itu adalah multi aspek dari latar belakang agama-agama orang yang berbeda. Namun mereka memenuhi syarat keanggotaan, yaitu sangat terbatas. Yang pertama adalah elit politik, kelompok elit politik, sangat selektif kelompok elit politik. Yang kedua adalah budaya. Ketiga, kelompok elit keuangan. Yang ketiga adalah keuangan dari top pembisnis. Dan keempat, kelompok elit sosial. Dan yang kelima, kelompok elit agama-agama,
uskup archbishops, dan uskup agung, okay, all those semua golongan-golongan elit Kristen pada tingkat-tingkat tinggi ini sekarang dalam hal struktur mereka okay, 33 degrees 33 derajat seperti model piramida style. As you go pada kedudukan yang teratas, people, anggotanya lower sedikit hingga makin turun ke tingkat yang rendah semakin banyak. Itulah perhimpunan atau masyarakat piramida. also Dan juga menjelaskan bahwa itu adalah sebuah perkumpulan yang sangat rahasia. they gathered Mereka berkumpul secara teratur, in secret, secara rahasia, publicizing tidak mempublikasikan keluar. it is highly secret Itu rahasia yang sangat penting, rahasia yang terorganisir organization. dalam melakukan organisasi ini. So Juga ketika mereka datang ke acara seremonial, events also that itu juga sangat rahasia. Dan mereka memiliki pondok mereka sendiri. Arti dari pondok ini adalah divisi atau tempat pusat mereka yang disebut dengan pondok. Di antara anggota-anggota di tingkat yang tinggi, menurut catatan-catatan mereka di sini, saya telah mengumpulkan semua informasi ini sepanjang sejarah Amerika. Sepertiga dari presiden-presiden Amerika adalah anggota dari Freemason. Sepertiganya. Tidak semua presiden, tetapi sepertiganya. Kebanyakan dari mereka sangat historis dan dapat kita kenali seperti George Washington yang merupakan pendiri pemerintahan Amerika Serikat, dan Benjamin Franklin, Franklin Roosevelt, Edgar Hoover, James Moore, Andrew Jackson. Semua presiden-presiden Amerika ini sudah terkenal, dan yang lain adalah Roosevelt, dan di sini Harry Truman selama masa dalam perang Korea, dan Gerald Ford, Bill Clinton, dan Obama, bahkan Biden. Dan di Inggris, gereja Winston, selama Perang Dunia Kedua, semua pemimpin terkemuka ini adalah anggota-anggota perkumpulan rahasia Freemason. Tidak heran mengapa hari ini Biden adalah anggota dari Freemason dan Illuminati. Sehingga Obama dan Bill Clinton, kita akan bahas nanti di minggu depannya secara lebih detail. Sekarang, apa sistem kepercayaan mereka? Mereka sebut dengan dewa Masonik. Inilah bahasa dari mereka, dewa Masonik. Mereka menyembah dewa mereka sendiri. Mereka menyembah dewa mereka sendiri yang disebut di sini Jabulon. Di dalam bahasa Romawi, Yabelon. Jangan lupa itu, bahwa itu adalah dewa atau Tuhan yang mereka sembah. Ya, ini arti adalah Yahweh. Dalam Allah kekristenan kita, Ya mengacu kepada Tuhannya Kristen. Bel ini adalah Baal. Bel ini adalah Baal.
Baal atau Baal adalah Nimrod, dan On adalah dewa dari Mesir. Di dalam Kejadian 41 ayat 45 dikatakan bahwa Raja Mesir, yaitu Firaun, memberi Yusuf. Tahukah siapa Yusuf? Raja Mesir memberi seorang istri kepada Yusuf. Wanita itu adalah putri dari penganut aliran On, agama yang dianut oleh para imam pelayan Tuhan atau dewa di sana. Izinkan saya ulangi lagi. Bapak mertua Yusuf adalah siapa? Seorang imam pelayan yang menyembah dewa On. Imam yang menganut aliran On. Kejadian 41 ayat 45. Karena On adalah nama dari dewa Mesir. Bisa mengikuti saya? Jadi sekarang saudara bisa melihat di sini dewa Masonik adalah terdiri dari banyak-banyak dewa. Di sini dewa Kristen atau Allah Kristen, dan ini dewa Babilonia atau Allah dari Babilonia, dan dewa Mesir atau Allah dari Mesir. Semuanya beragam. Agama pluralisme timbul dari pemahaman ini. Itu terdiri dari beragam banyak Allah. Pluralisme agama-agama mengajarkan apa? Semua agama adalah sama. Semua Kristus adalah sama. Semua Sang Penyelamat adalah sama. Yesus Kristus kita adalah salah satu dari penyelamat. Salah satu dari penyelamat, bukan satu-satunya penyelamat. Itulah pemahaman agama pluralisme. Semua agama-agama adalah sama. Mereka percaya bahwa Allah Yahweh, Baal, dan Allah On adalah Allah yang sama. Sehingga para penganut Masonik percaya kepada apa? Banyak Allah. Dan juga agama-agama pluralisme bisa mengikuti saya. Sebelum masa Vatikan yang kedua, yaitu di tahun 1962 sampai 1965, pusat konsultasi teologi utama para umat Katolik Roma tidak semua dari mereka, sebagian para teolog Katolik Roma tidak menyukai hal ini, sistem kepercayaan mereka. Katolik Roma, bahkan Protestan, bahkan Anglikan, bahkan gereja-gereja Ortodok, dan para teolog lain menyangkal atau tidak menyukai menerapkan Masonik dalam ibadah mereka dan dalam sistem kepercayaan mereka. Tetapi tiba-tiba setelah masa Vatikan yang kedua, yang dimana Katolik Roma secara resmi mengakui kebaktian atau ibadah Masonik mereka sebagai salah satu cara ritual dan tata layanan ibadah mereka, sudah diterima. Bersama dengan denominasi Protestan dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan Jesuit dan Anglikan, semua orang-orang ini mulai menerima cara dari Masonik dalam menyembah dan melayani Tuhan. Yang akhirnya
saudara tahu itu menyebabkan akan menerima pluralisme agama-agama. Bukankah itu menarik? Karena sistem dari Freemason telah yang dimana diizinkan oleh Tuhan Yesus kita, yang diwahyukan di dalam Wahyu pasal 13 sebagai salah satu dari binatang buas, yaitu jadi adalah pradesain Allah. Sekarang itu semakin besar digenapi di depan pandangan kita. Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang sangat strategis dan penting dalam hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan mengetahui semua ini, saudara tahu sistem dari Freemason dan sistem Allah Tuhan Masonik di sini. Jadi di antara Freemason ada yang lain dari kaum elit lainnya, terdiri dari 350 anggota di Kanada dan Meksiko dan beberapa bagian Eropa lainnya. Ada kaum yang khusus disebut Shriner, pemuja. Mereka menyebutnya pemuja dari Masonic. Saudara tahu Shriner adalah tempat pemujaan. Seperti kuil, kita sebut dengan Shriner. Jadi orang-orang ini terbentuk di sini pada tahun 1870, telah dibentuk, dan mereka belajar sistem mereka didirikan oleh tempat suci umat Islam, yang dimana menjadi model bagi sistem kepercayaan mereka. Jadi garis terminologinya datang dari struktur Islamik, yaitu tempat pemujaan umat Muslim. Seperti saudara tahu Mekah, yaitu batu hitam, mereka mengadopsinya sistem pemujaan di Mekah ke dalam sistem mereka, diterapkan ke sistem mereka dari ajaran Islam. Karena alasan itu disebut dengan pemuja atau Shriner. Mereka adalah pemuja. Jadi berdasarkan adaptasi dari Islam ini, tempat pemujanya disebut AAONMS. Saya baru saja menelitinya. Itu singkatan dari Ancient Arabic Order of the Noble of Mystic Shrine. Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrines. Berarti mereka mengadopsi dari Mekah. Struktur dan sistem dan cara ibadahnya ditirukan di dalam ibadah mereka, dicampur dengan pemujaan kepada dewa-dewa Jabulon, dan ditambah dengan cara penyajian ibadah umat-umat Islam. Sistemnya bercampur. Jadi ketika saudara memasuki situs website dan mengetik Shriner,
maka saudara dapat melihat semua kebiasaan mereka dan semua cara mereka dalam tata cara ibadah mereka. Mirip dengan gaya Islami Arabia. Jadi sangat mirip dengan itu. Anggota mereka sekarang di sini ada 350 dan tujuan mereka adalah ini untuk membuat pria yang lebih baik dari pria yang baik dan menjadi bapa yang lebih baik. Mereka semua kebanyakan dari kaum pria, mereka dominan adalah laki-laki bukan perempuan, tetapi anggota sosial mereka adalah perempuan, dominan kalangan dari laki-laki. Jadi mari kita menjadi ayah yang lebih baik, mari kita menjadi suami yang lebih baik, mari kita menjadi anak yang lebih baik. Membuat keadaan ini menjadi utopia dengan mengakomodasi semua orang-orang berlatar belakang agama yang berbeda sebagai saudara untuk membuat dunia ini menjadi dunia utopia, tatanan dunia baru. Saudara ingat? Itu berarti ajaran mereka didasarkan kepada eskatologi apa? Postmodernisme, postmilenialisme, membuat dunia ini menjadi utopia. Itu bertentangan dengan ajaran Alkitabiah. Meskipun beberapa dari mereka mengatakan kami umat Kristen, ada bilang juga saya dari Kristen Injili, tapi itu bukan. Keberadaannya sudah ada di sekitar kita. Saudara bertanya kepada Clinton, apa agamamu? Mereka atau dia akan bilang, saya Kristen, saya umat yang percaya Alkitab. Saudara bertanya kepada Obama, dia mengatakan, saya Kristen. Ketika dia bertemu Islam, dia mengatakan, saya Muslim. Orang-orang melihatnya menjadi bingung, karena kita dan semua harus tahu ini, sistem ini, bagaimana sistem ini berjalan dan diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ini semua adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, berdasarkan pada nubuatan Wahyu pasal 13. Bahkan itu luar biasa. Saudara tahu, mereka menyebut diri mereka sebagai kalangan yang bersahabat, artinya golongan yang mengikat persaudaraan, saling mengasihi. Mereka adalah kalangan yang tersembunyi, bahkan mereka beribadah secara diam-diam, tidak mengizinkan yang bukan anggota untuk masuk. Dan ada banyak spekulasi, dan dengan memberitahu kami apa yang saudara temukan di website, orang-orang ini mengorbankan makhluk hidup termasuk bayi-bayi sebagai korban persembahan, bahkan beberapa aktivitas seksual dengan anak-anak. Segala macam hal kotor sekarang terjadi. Saudara dapat melihat Clinton dan Obama membuka secara umum untuk homoseksual. Ketiga hal ini sekarang sedang terjadi. Sekarang di sini dalam pemilihan presiden Amerika di akhir-akhir ini, jika Biden telah menang, maka sistem ini akan lebih cepat maju pada kedatangan kedua Yesus akan lebih cepat daripada sebelumnya.
dan Trump yang menentang orang-orang ini, mencoba menghancurkan sistem ini. Jadi ini adalah peperangan rohani antara dua kekuatan ini. Saya tidak yakin siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, tapi bagaimanapun juga, karena kalangan ini akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk, mendekati kepada kedatangan kedua dari Yesus. Jika Trump menang, maka itu lebih baik bagi kita, namun situasi ini tetap menjadi terus buruk dan memburuk. Ada di bawah yang jahat ini, kuasa mereka lebih dominan, akan ada di seluruh dunia. Walau Trump menang atau tidak, itu memberitahukan kita kedatangan Yesus yang kedua sudah sangat dekat. Oleh karena itu, apa tugas kita? Hanya duduk menunggu kedatangannya yang makin dekat? Itu tidaklah cukup. Yesus mengatakan kepada kita dalam khotbahnya di bukit, khotbah di bukit dalam Matius 24 dan 25, dia mengatakan, "Aku akan memberimu tanda-tanda sebelum kedatanganku. Oleh karena itu, kamu harus pergi keluar dan ajarkan mereka untuk menanggung semua penganiayaan dan kesulitan, yang itu adalah sakit bersalin. Engkau beritahu kepada orang-orang apa yang terjadi di masa depan, bahwa Yesus akan segera datang." Seminar saya tentang topik ini adalah untuk tujuan itu, bukan hanya untuk memberi saudara kepuasan intelektual. Memang saudara memerlukan pengetahuan tentang Alkitab untuk mendukung sikap saudara, namun saudara perlu mengambil sikap. Jadi saudara tantang jemaatnya untuk pergi keluar dan memberitahu ke orang-orang tentang kedatangan Yesus yang kedua. Selain itu, kita akan berakhir dengan membuang waktu ini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua di tengah-tengah masa-masa sulit ini, dan mendorong jemaat-jemaat saudara dan menantang jemaat-jemaat saudara menyampaikan bahwa Yesus akan datang segera. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.